Di sebuah desa kecil bernama Tanjung Asri, terdapat sebuah bukit yang menjulang tenang di sebelah timur. Warga menyebutnya Bukit Lingsir. Meski tanahnya subur dan hijaunya meneduhkan mata, tak ada seorang pun yang berani menanam atau sekadar berjalan-jalan ke atas bukit itu. Bukan karena medannya curam atau berbahaya, melainkan karena sesuatu yang lebih tua dari waktu dan lebih kelam dari malam. Penunggu yang mendiami tempat itu. Selama bertahun-tahun, bukit itu hanya jadi latar sunyi bagi kehidupan masyarakat desa. Tak ada yang membahasnya secara langsung. Anak-anak dilarang bermain ke arah sana. Bahkan para petani pun membiarkan ladang mereka berhenti tepat di kaki bukit. Tanah yang lebih tinggi dibiarkan menjadi rimbun dan liar, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diusik. Namun semua berubah saat Bagas datang ke desa itu. Ia adalah seorang mahasiswa dari kota yang sedang menjalani penelitian tentang tanah dan tumbuhan langka. Dengan semangat muda dan keyakinan ilmiah, Bagas memandang Bukit Lingsir bukan sebagai tempat angker, melainkan kawasan yang belum terjamah. Ia tinggal di rumah salah satu warga, seorang pria tua bernama Pak Darto yang dikenal pendiam dan tidak banyak bicara soal masa lalu. Dalam minggu-minggu pertama, penelitian Bagas berjalan lancar. Ia mengamati vegetasi di sekitar kaki bukit, mencatat, mengambil sampel tanah, dan memotret pohon-pohon besar yang akarnya menjalar bagai tangan raksasa di permukaan. Tapi entah mengapa, tiap malam, ia merasa seolah ada yang mengamatinya dari balik kegelapan. Bayangan di jendela, hembusan angin yang terdengar seperti bisikan, dan bau tanah basah yang menguar tiba-tiba di kamarnya. Awalnya Bagas mengabaikan semua itu. Ia menertawakan dirinya sendiri karena mengira hal-hal semacam itu hanya ilusi akibat kelelahan. Tapi gangguan semakin sering datang. Seekor kucing milik tetangga ditemukan mati membusuk tepat di depan rumah tempat ia tinggal. Di tembok dekat kamar tidurnya, muncul bercak-bercak tanah lembab. Padahal hujan belum turun seminggu terakhir. Bahkan Pak Darto pun mulai menunjukkan gelagat aneh. Sering mematung menatap arah bukit. Mulutnya komat kamit seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Rasa penasaran dan obsesi ilmiahnya mendorong Bagas untuk naik ke atas Bukit Lingsir. Ia ingin membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah warisan ketakutan turun-temurun yang tak berdasar. Maka suatu pagi, saat embun masih menggantung di ujung daun, Bagas membawa tas ransel berisi alat-alat sederhana dan mulai mendaki sendirian. Langkah-langkahnya menyusuri jalan setapak yang hampir tertutup semak. Udara di bukit terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat. Tak ada suara burung, tak ada angin. Hanya gemuruh pelan dari dalam tanah. Seperti napas dari sesuatu yang tertidur sangat lama. Di tengah perjalanan, ia menemukan batu besar dengan lumut yang membentuk pola aneh, menyerupai wajah manusia. Meski merinding,
Bagas terus naik, yakin bahwa rasa takutnya hanyalah efek sugesti. Sesampainya di puncak, Bagas menemukan sebidang tanah datar yang dikelilingi pohon-pohon beringin tua. Di tengahnya ada sebuah batu menhir setinggi dada orang dewasa. Tanah di sekitarnya berwarna lebih gelap, seolah baru terbakar. Anehnya, tak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tidak ada serangga, tidak ada suara daun bergesek, hanya keheningan mutlak. Ketika Bagas mendekati menhir itu, rasa pusing tiba-tiba menghantam kepalanya. Pandangannya kabur. Udara terasa menyesakkan. Ia mendengar suara. Bukan suara biasa, tapi seperti ribuan bisikan yang berbicara dalam bahasa yang tak dikenalnya. Suara itu menyuruhnya pergi, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Tubuhnya membeku, seperti ditahan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Ia pingsan di sana, tepat di hadapan batu itu. Malamnya, warga desa mendengar lolongan aneh dari arah bukit. Pak Darto, yang selama ini diam, menangis sendirian di teras rumah. Tangannya gemetar memegang rosario tua dari kayu. Ia tahu sesuatu telah bangkit kembali. Sesuatu yang seharusnya tak pernah dibangunkan. Ketika pagi menjelang, Bagas ditemukan oleh sekelompok warga yang nekat mencarinya. Tubuhnya tergeletak tak sadarkan diri. Namun matanya terbuka lebar, menatap langit tanpa berkedip. Tak ada luka, tak ada bekas gigitan atau cakaran. Tapi ada tanah hitam menempel di sekujur kulitnya. Tanah itu terasa dingin dan basah, meski matahari telah bersinar terang. Sejak hari itu, Bukit Lingsir menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Tak ada burung, tak ada hewan. Pohon-pohon beringin tumbuh lebih rimbun dan bayangannya makin pekat, seolah menelan cahaya. Dan di malam-malam tertentu, warga desa mengaku mendengar suara langkah berat di lereng. Langkah yang terlalu besar untuk manusia, namun terlalu jelas untuk diabaikan. Penunggu itu telah bangkit, dan ia belum selesai. Setelah kejadian di puncak Bukit Lingsir, Bagas tidak pernah lagi menjadi dirinya yang dahulu. Tubuhnya memang kembali, tapi jiwanya seolah tertinggal di suatu tempat. Entah di balik batu menhir yang hitam, atau di dalam bisikan angin yang menyesakkan. Ia kini hanya duduk di sudut ruangan, memeluk lutut dan menatap kosong ke arah timur, ke arah bukit yang telah memanggilnya. Pak Darto mencoba merawatnya semampunya. Ia menyuapi, membersihkan tubuhnya, bahkan mengundang seorang dukun tua dari desa sebelah. Namun, setiap kali sang dukun mulai membacakan doa, tubuh Bagas bergetar hebat. Telinganya berdarah, dan matanya membelalak dengan sorot yang bukan milik manusia. Dukun itu pergi malam itu juga. Sebelum meninggalkan rumah, ia berbisik pelan pada Pak Darto bahwa Bagas bukan lagi orang biasa. Ia telah disentuh oleh sesuatu yang purba, sesuatu yang haus. Kabar tentang Bagas menyebar cepat.
Sebagian warga mengusulkan agar ia dibawa ke kota, ke rumah sakit jiwa, atau bahkan dikirim ke rumah ibadah untuk diruat. Tapi Pak Darto menolak. Ia tahu, jika Bagas dibawa pergi, maka sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Bukit itu telah memilih. Dan jika persembahan diambil paksa, maka kemarahan yang selama ini tertahan bisa meledak. Beberapa hari kemudian, hal-hal ganjil mulai terjadi. Air sumur di desa berubah keruh, mengeluarkan bau amis seperti darah. Anak-anak bermimpi buruk yang sama. Sosok tinggi besar dengan mata kosong berdiri di tengah hutan sambil memanggil mereka dengan suara bergaung. Hewan ternak menghilang satu persatu. Jejak kaki besar dan berlendir ditemukan di dekat kandang. Desa Tanjung Asri mulai dicekam rasa takut yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Malam-malam pun menjadi semakin panjang. Langit di atas bukit terlihat lebih gelap. Bahkan saat bulan purnama, daun-daun layu, angin berhenti berembus, dan suara jangkrik lenyap seolah semua kehidupan menahan napas. Beberapa warga mengaku melihat bayangan tinggi menjulang berdiri di lereng bukit, menatap desa dengan diam yang menyiksa. Di tengah keheningan itu, Bagas mulai menunjukkan perubahan. Ia tidak lagi terduduk diam. Ia berdiri, melangkah perlahan keluar rumah, menatap bukit dengan sorot mata tajam. Langkahnya mantap, tapi tubuhnya tak lagi terasa manusiawi. Udara di sekelilingnya menjadi dingin, dan hewan-hewan kecil yang melintas di depannya langsung mati membeku. Malam itu, ia berjalan menuju Bukit Lingsir. Tanpa suara, tanpa ragu, Pak Darto mengikutinya dari kejauhan. Ia tahu, inilah saat yang ditunggu oleh penunggu. Bukit itu memanggil kembali tubuh yang telah disentuhnya, untuk dijadikan jembatan. Pintu antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Ketika Bagas tiba di puncak, bulan tertutup awan gelap. Menhir di tengah lingkaran beringin bergetar pelan. Dan dari tanah yang retak keluar uap tebal berwarna abu. Pak Darto hanya bisa menyaksikan dari jauh. Tubuhnya tak mampu mendekat, seolah tanah menolaknya. Ia berlutut, berdoa dengan suara gemetar, berharap apapun yang terjadi malam itu tidak membawa bencana bagi desa. Bagas berdiri di hadapan Menhir, lalu merebahkan tubuhnya ke tanah yang hitam. Saat itu, suara seperti ratapan ribuan jiwa terdengar dari balik bukit. Langit bergemuruh, dan bayangan tinggi yang selama ini hanya tampak samar kini muncul jelas. Sosok besar dengan tubuh penuh lumut, matanya kosong, dan kulitnya seperti tanah basah. Itulah penunggu Bukit Lingsir. Ia telah bangkit sepenuhnya. Namun, yang mengejutkan, ia tidak menyerang. Ia berdiri mematung, menatap tubuh Bagas yang kini tidak bergerak. Lalu perlahan, sosok itu menyatu kembali dengan tanah.
Menhir di puncak bukit retak menjadi dua. Angin berembus kencang untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Daun-daun berterbangan. Burung-burung kembali berkicau dari jauh. Pagi menjelang, dan Pak Darto menemukan tubuh Bagas terbaring di antara akar beringin. Kali ini, matanya tertutup. Wajahnya tenang. Ia sudah tiada. Tapi desa telah diselamatkan untuk sementara. Sejak kejadian itu, Bukit Lingsir kembali sunyi. Tapi kini, warga membuat pagar dari bambu di sekeliling kaki bukit. Mereka meletakkan sesajen setiap malam Jumat Kliwon. Dan tak seorang pun lagi menoleh ke arah puncak. Karena mereka tahu, meski tubuh Bagas telah menjadi tumbal terakhir, penunggu bukit tidak pernah benar-benar tidur. Ia hanya menunggu jiwa yang cukup penasaran, cukup bodoh, untuk membangunkannya kembali. Dan ketika waktu itu tiba, tanah akan retak lagi, dan bukit akan bicara dalam bisikan-bisikan gelapnya.